Halo para pembelajar yang budiman, salam sejahtera. Pada video ketiga pada topik hukum termodinamika, kita akan membahas mengenai termokimia. Materi ini akan diberikan oleh saya, Habibur Rahman, dosen di Departemen Teknik Kimia, Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Pada video sebelumnya, kita telah membahas mengenai definisi entalpi dan perubahan entalpi, hubungan entalpi dan energi dalam, dan nilai entalpi pada suhu yang berbeda-beda. Sekarang, kita akan membahas mengenai perubahan entalpi standar, entalpi reaksi standar, entalpi pembentukan standar, dan hukum Kirchhoff. Sebelumnya, mari kita definisikan dulu apa yang dimaksud dengan keadaan standar. Keadaan standar, suatu spesies kimia pada suhu tertentu adalah bentuk murninya pada tekanan 1 bar. Ya, jadi tekanannya harus 1 bar, namun suhunya kita spesifikasikan berapa suhu yang kita bicarakan di saat kita menyampaikan suatu informasi kepada orang lain. Berikut adalah jenis perubahan entalpi yang ada, yang didefinisikan oleh IUPAC, mulai dari proses transition, fusion, vaporization, sublimation, sampai ke activation dan formation. Bisa kita lihat di sini ada simbol yang direkomendasikan oleh IUPAC, sehingga kita bisa berkomunikasi dengan lebih baik ke researcher lainnya. Kita menggunakan di sini kata-kata dalam bahasa Inggris, misalkan mix begitu. Bahasa Indonesia adalah pencampuran. Jadi kita tidak menulisnya sebagai delta pen gitu ya, atau delta champ, tapi delta mix H begitu. Jadi kita menyesuaikan dengan saran dari IUPAC untuk menyeragamkan simbol yang digunakan ketika membahas mengenai perubahan entalpi standar. Berikut beberapa contoh. Yang pertama, untuk perubahan dari H2O liquid menjadi H2O gas, maka perubahannya terjadi di saat suhu lebih kurang 100 derajat Celcius atau 373 Kelvin. Maka informasi meaningful yang akan kita berikan kepada pembaca adalah delta H vaporization pada kondisi standard state 1 bar, namun suhunya adalah 373 Kelvin. Jadi kita perlu menspesifikasikan pada suhu berapa kita berbicara. Oke? Dalam hal ini nilainya adalah positif 40,66 kJ per mol. Nah, untuk reaksi yang kedua, perubahan dari H2O solid menuju H2O liquid, maka di sini simbolnya adalah delta H fusion pada kondisi standard state. Namun proses ini terjadi di suhu lebih kurang 0 derajat Celcius, yaitu di saat 273 Kelvin. Maka informasi yang meaningful yang kita berikan adalah di saat suhu 0 derajat Celcius ini. Nilainya sama dengan plus 6,01 kJ per mol. Jadi nilai plus dan nilai minus ini kita laporkan gitu ya. Jadi nilai plus ini untuk menyatakan bahwasanya perubahannya membutuhkan energi begitu. Sah-sah saja kita tidak menuliskan positifnya, namun untuk kebiasaan baik lebih bagus kita menuliskan tanda positifnya untuk menegaskan bahwasanya prosesnya adalah endotermik. Berikut relasi yang berguna ketika kita membahas sesuatu deskripsi daripada entalpi. Yang pertama, entalpi untuk proses A menuju B sama dengan minus entalpi dari proses B menuju A. Atau suatu reaksi entalpi yang terjadi dari reaktan ke produk sama dengan minus yang entalpi dari produk menuju reaktan. Yang kedua adalah penjumlahan. Jadi karena sublimation itu perubahan menjadi dari solid menuju gas, maka otomatis solid menuju gas sama dengan solid menuju liquid ditambah liquid menuju gas. Dan perlu kita perhatikan di sini, meskipun terjadinya proses fusion dan juga proses pendidihan ya atau vaporization ini pada suhu yang berbeda, namun ketika kita bikin relasi ini kita harus membuatnya pada suhu yang sama. Dalam hal ini dicontohkan T1 untuk sublimation, T1 untuk fusion, dan T1 juga untuk proses vaporization. Sekarang kita bahas mengenai entalpi reaksi standar. Misalkan kita memiliki reaksi A ditambah B menjadi C ditambah D dengan koefisien stoikiometrik A kecil, B kecil, C kecil, dan D kecil.
Nah, perubahan entalpi reaksi pada kondisi standar pada reaksi di atas adalah C dikali HM standard state spesi C ditambah D dikali HM standard state dikali D dikurang dalam kurung A dikali HM standard state spesi A ditambah B dikali HM standard state dari spesi B. Atau rumus matematika umumnya adalah perubahan entalpi standard state suatu reaksi sama dengan sum over products nu HM standard state dikurang sum over reactants nu HM standard state. Nah, kemudian untuk mengetahui entalpi standar ini, sering sekali kita bisa menggunakan yang dinamakan dengan hukum Hess. Hukum Hess ini berkata bahwasanya entalpi standar suatu reaksi keseluruhan adalah penjumlahan entalpi standar komponen reaksi penyusunnya. Misalkan sebagai ilustrasi, saya memiliki reaksi A ditambah B menjadi C dengan nilai delta HR standard state-nya sama dengan X. Oke. Persamaan yang kedua, C ditambah 2D menjadi E ditambah 2F. Entalpi perubahannya adalah Y. Terus kemudian terjadi dekomposisi F menuju B ditambah D dengan nilai perubahan entalpi reaksinya sama dengan Z pada kondisi standard state. Nah, misalkan saya ingin mencari berapakah entalpi ini ya. A ditambah D menuju E ditambah F. Kita lihat di sini, kalau seandainya kita jumlahkan persamaan 1, 2, dan 3, kita akan mendapati bahwasanya spesi B akan hilang ya. Karena kita memiliki spesi B di ruas sebelah kiri, di sini kita memiliki spesi B di ruas sebelah kanan. Hilang, oke? Spesi C juga hilang dari persamaan total. Kenapa? Karena C yang diproduksi akan dikonsumsi pada reaksi yang kedua. Dan juga kita akan mendapati di sini bahwasanya 2D ya, yang berada di sebelah kiri itu bisa dioperasikan dengan D yang berada di sebelah kanan begitu. Sehingga kita coret di sini menjadi D dan sebelah kanan itu menjadi 0. Sehingga kita mendapatkan reaksi akhir A ditambah D menjadi E ditambah F dengan entalpinya, dengan perubahan entalpi standard state pada reaksi ini bernilai X ditambah Y ditambahkan dengan Z. Sekarang kita bahas mengenai entalpi pembentukan standar, karena nanti akan berguna ketika kita akan menyatukan konsepnya dengan hukum Hess tadi. Entalpi pembentukan standar suatu senyawa itu berkenaan dengan reaksi pembentukan senyawa tersebut dari unsurnya pada keadaan referensi. Nah, apa itu keadaan referensi? Keadaan referensi atau reference state suatu unsur adalah bentuk terstabil unsur tersebut pada suhu yang kita spesifikasikan dan tekanan 1 bar. Misalkan saya memiliki reaksi pembentukan berikutnya, yang terbentuk adalah gula ya, pada fasa solid. Nah, dalam hal ini kita contohkan suhu ruang begitu. Gula terbentuk dari atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Maka otomatis persamaan reaksi pembentukannya adalah sebagai berikut. 6C pada fasa solid dalam fasa grafitnya ya. Karena ini adalah bentuk yang paling dominan di saat room temperature. Terus kemudian hidrogen ya, yang di saat room temperature fasanya adalah gas. Begitu juga dengan oksigen. Tentu kita perlu menyamakan mengatur ya beberapa koefisien stoikiometri sehingga terciptalah kesetimbangan massa di ruas sebelah kiri dan ruas sebelah kanan. Entalpi reaksi standar pembentukan suatu unsur itu bernilai 0. Kenapa? Karena kita mengkaji misalkan reaktannya adalah H2 ya, menjadi produk H2 ya. Sehingga di sini entalpinya sama dengan 0. Begitu juga dengan entalpi pembentukan oksigen, begitu juga dengan entalpi pembentukan karbon. Karena dia sama argumennya dengan yang telah kita sampaikan untuk H2 pada fasa gas ini. Nah, pada implementasinya ya, entalpi suatu reaksi itu dikaitkan dengan entalpi pembentukan. Kita telah membahas entalpi reaksi sebelumnya ya. Nah, kaitannya adalah sebagai berikut. Perubahan entalpi reaction pada standard state sama dengan sum over J nu J dikalikan dengan perubahan entalpi standard state pada reaksi formation spesi J begitu.
Nah, nu J adalah bilangan stoikiometrik dalam persamaan ini, dan nu J bernilai positif untuk produk, dan nu J bernilai negatif untuk reaktan. Berikut ditampilkan beberapa nilai dari delta H F, standard state, untuk beberapa compound. Bisa kita lihat di sini, ya, kalau seandainya saya memiliki H2O pada fasa liquid dan H2O pada fasa gas. Dan kita lihat di sini bahwasanya nilai entalpinya itu berbeda. Suatu senyawa yang sama namun fasanya berbeda. Yang liquid yang lebih rendah nilai entalpinya. Yang kedua, sekarang saya memiliki NH3 dan N2H4. Bisa kita lihat bahwasanya entalpi untuk NH3 itu negatif. N2H4 itu nilainya positif. Kemudian untuk NO2 dan N2O4, keduanya bernilai positif. Namun untuk NO2 itu nilainya lebih positif dibandingkan dengan N2O4. Dalam artian, molekul NO2 ini sebenarnya bisa berinteraksi satu sama lain untuk membentuk suatu struktur yang memiliki entalpi yang tidak begitu positif, yaitu N2O4. Entalpi suatu senyawa pada suhu berbeda dinyatakan dalam hubungan berikut. Entalpi pada suhu T2 sama dengan entalpi pada suhu T1 ditambah integral T1 menuju T2 Cp dt. Dengan demikian, kalau seandainya kita memiliki perubahan entalpi pada suhu T2 dan T1, kita bisa menuliskannya sebagai berikut. Entalpi reaksi pada suhu T2 dalam kondisi standar sama dengan entalpi reaksi pada suhu T1 dalam kondisi standar ditambah dengan integral T1 menuju T2 delta Cp standard state dikalikan dengan dt. Nah, apa itu delta Cp? Delta Cp adalah perbedaan kapasitas molar produk dan reaktan pada tekanan tetap. Atau kita rumuskan seperti ini. Delta Cp standard state sama dengan sum over J nu J dikali dengan kapasitas panas pada tekanan tetap molarnya, ya, pada kondisi standar untuk masing-masing spesies yang terlibat di dalam reaksi. Dengan catatan bahwasanya nu J itu bernilai positif untuk produk dan juga bernilai negatif untuk reaktan. Nah, jika kapasitas panas tidak bergantung suhu, maka otomatis delta Cp ini bisa kita keluarkan dari integral. Sehingga kita tinggal memiliki integral dt, ya, sama dengan tentu T2 dikurang T1. Jadi hukumnya adalah seperti ini. Kalau seandainya Cp kita untuk masing-masing spesies itu tidak bergantung kepada suhu. Atau rumus ini berlaku kalau seandainya perubahan daripada Cp untuk masing-masing spesies dari suhu T1 dan T2 tidak begitu jauh. Para pembelajar yang budiman, kita telah membahas mengenai perubahan entalpi standar, entalpi reaksi standar, entalpi pembentukan standar, dan hukum Kirchhoff. Mari mengerjakan kuis berikut untuk menguji pemahaman.